Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eko Aryato dari kelompok 3. Saya bersama dengan teman-teman saya ada Eri, Fahmi, Zayan, Bagas, Heti, dan Feby. Kami di sini akan mempresentasikan mengenai aplikasi yang kami buat, yaitu Starline Smart Retail Management System. Aplikasi ini kami buat dengan menggunakan Java NetBeans menggunakan versi 8.2. Aplikasi desktop ini merupakan manajemen retail atau toko atau minimarket yang berbasis Java Swing, dibangun dengan pola MVC dan layout, model, view, controller, dan data access object, menggunakan NetBeans, Matisse, GUI Builder, dan database-nya menggunakan MySQL. Mencakup transaksi penjualan, pembelian, manajemen stok, dengan riwayat audit dan master data, laporan, kontrol akses berbasis role. Berikut sedikit preview tampilan dashboard. Ada submenu. Ini sebagai login admin. Penjualan, kasir, laporan. Fitur-fitur utama aplikasi kami adalah autentikasi dan registrasi. Login dengan hash password SH256 dan registrasi akun baru. Dashboard adalah ringkasan bisnis real time dengan kartu statistik dan tabel aktivitas menyesuaikan tab role. Jadi di halaman dashboard ada card-nya dan ada tabel transaksi terakhir dan aktivitas baru. Ini menyesuaikan dengan data yang real time. Kemudian ada transaksi penjualan atau pos kasir, pencarian barang cepat atau live search, keranjang multi item, beberapa model pembayaran, serta struk PDF. Transaksi pembelian, input pembelian dari supplier, stok tambah secara otomatis. Manajemen stok, monitoring stok status, habis, kritis, rendah, atau aman. Dan ada penyesuaian stok dengan riwayat stok. Data master berupa CRUD, yaitu create, read, update, dan delete. Laporan dan ekspor PDF. Role based access control, ada 4 level, yaitu admin, kasir, staf gudang, dan supervisor. Masing-masing memiliki halaman dan tampilan yang berbeda pada saat login. Ini yang dimaksud dengan role based access control atau RBAC. Kemudian ada UI yang konsisten, jadi setiap halaman itu tampilannya itu serupa. Ini struktur database yang saya miliki akan nanti saya demokan dan tampilkan. Aplikasi saya menggunakan yang tadi Starline, Apache NetBeans 8.2, Java 8. Kemudian saya menggunakan Flatlight. Ini untuk konfigurasinya. Dan ini role based access control. Jadi masing-masing dashboard itu tidak ditampilkan bersamaan. Misalkan admin dia boleh mengakses semua tampilan, kasir hanya dashboard penjualan, customer, dan sebagainya, seperti staf gudang dan supervisor. Kemudian kita masuk ke tampilan struktur aplikasinya. Ini ada aplikasinya, itu Starline. Kemudian yang tadi dimaksud dengan MVC yaitu model, view, dan controller. Jadi setiap model itu ada di model untuk alur yang create, read, update, dan delete. Model, view, dan untuk view itu adalah halaman tampilan berupa seperti halaman login, register, halaman dashboard, laporan, dan sebagainya. Untuk halaman controller yaitu kontrol untuk mengontrol database yang ingin ditampilkan. Kemudian ada halaman config berupa konfigurasi seperti config dan connection config. Jadi kita memasukkan localhost dan portnya 336 default, dan kita menggunakan
MySQL. Kemudian nama database itu Smart Retail NetBeans. Ini yang saya gunakan, usernya root dan passwordnya saya kosongkan karena masih bawaan default. Berikut akan saya tunjukkan database MySQL-nya. Untuk database yang saya miliki yaitu ada tabel barang, customer, kategori, pegawai, riwayat stok, supplier, transaksi detail, user, barang laris, laporan pembelian, penjualan, dan stok rendah. Kita bisa lihat strukturnya terlebih dahulu. Masing-masing punya strukturnya sendiri. Tentu ada primary key dan ada format pendukung lainnya seperti kode barang, value untuk memudahkan pencarian, reach lookup, barcode modis atau model display. Kemudian singkat saja ada customer. Jadi kode customer ada, kemudian yang membedakan customer adalah poin. Poin ini adalah untuk melakukan redeem atau benefit lainnya ada di poin ini. Ada tabel kategori, jadi untuk menambahkan kategori dan menambahkan deskripsi kategori barang tersebut, misalkan modis minuman atau modis makanan. Terus kemudian ada pegawai, dia memiliki ID, NIK atau nomor induk karyawan. Kemudian ada tanggal masuk atau ada status dia misalkan aktif, cuti, dan resign. Kemudian ada riwayat stok. Ini ada barang yang diedit, kemudian ada stok sebelum dan sesudah, kemudian nilainya berapa dan alasannya kenapa diubah. Ada supplier, ada kode, nama, alamat, dan aktif atau tidak. Kemudian ada transaksi dan ada riwayat transaksi atau transaksi detail. Kemudian yang terakhir ada user yang membedakan ada admin, kasir, staf gudang, dan supervisor. Kemudian ada barang laris yang akan digunakan untuk membuat laporan. Saya coba lihat contohkan untuk barang laris. Contohnya nanti akan ditampilkan di halaman laporan. Begitu juga selanjutnya adalah pembelian, penjualan, dan stok rendah. Berikut stok rendahnya. Jadi alur Starline ini menghubungkan antara autentikasi, transaksi, data master, stok, laporan, dan sistem berbasis role. Setelah gambaran umum dan arsitektur yang kami buat dan database ini, penjelasan akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Eti, akan menjelaskan proses login dan register. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagian autentifikasi, yaitu modul register dan login. Modul ini merupakan gerbang awal aplikasi karena sebelum menggunakan fitur-fitur Starline, pengguna harus memiliki akun dan masuk ke sistem sesuai hak akses yang dimiliki. Pertama, saya akan mendemonstrasikan register form. Form ini digunakan untuk membuat akun baru. Pengguna mengisi nama lengkap, lalu username, lalu email, pilih role-nya, ada kasir, staf gudang, dan supervisor. Aku pilih yang kasir. Password, masukin password. Sebelum data disimpan, sistem akan memvalidasi seluruh input.
Semua kolom wajib diisi, username harus unik, dan password harus sama dengan konfirmasi password. Jika ada data yang tidak sesuai, sistem akan menampilkan pesan kesalahan. Apabila seluruh data valid, password akan diproses menggunakan hash SHA-256. Kemudian akun disimpan ke tabel user. Setelah berhasil dibuat, akun tersebut dapat digunakan untuk login sesuai role yang dipilih. Selanjutnya saya akan membuka login form dan login menggunakan akun yang baru dibuat. Masukin username-nya, lalu password-nya. Di situ kita klik login. Sebelum login berhasil, saya akan mencoba memasukkan password yang salah terlebih dahulu. Untuk menunjukkan validasi sistem, setelah itu saya login menggunakan data yang benar. Jika data sesuai, login controller akan memvalidasi akun melalui user DAO. Kemudian sistem menyimpan informasi pengguna ke session manager dan membuka dashboard form. Hak akses pengguna ditentukan berdasar role. Sebagai contoh, kasir hanya dapat mengakses dashboard, penjualan, dan customer. Staf gudang dapat mengakses barang, stok, pembelian, supplier, dan kategori. Sedangkan admin memiliki akses paling lengkap. Hal ini menunjukkan bahwa autentifikasi tidak hanya memverifikasi akun, tetapi juga mengatur hak akses setiap pengguna. Secara teknis, proses dimulai dari pengguna melakukan register, sistem memvalidasi data, melakukan hash pada password, lalu menyimpan akun ke database. Setelah itu, pengguna melakukan login, sistem memverifikasi akun, menyimpan sesi pengguna, kemudian membuka dashboard sesuai role. Dengan adanya modul register dan login, aplikasi dapat memastikan bahwa setiap pengguna hanya dapat mengakses fitur sesuai kewenangannya. Selanjutnya, Jayan akan menjelaskan dashboard transaksi penjualan dan data customer. Terima kasih. Oke, perkenalkan saya Jayan Gulam Faza dengan NPM 2023 4350 1266. Di sini saya akan menjelaskan di tabel dashboard, penjualan, dan customer. Pertama-tama kita ke tabel dashboard dulu. Nah, di tabel dashboard ini adalah halaman untuk pertama setelah login. Di sini terdapat untuk ini ada admin, stok gudang, kasir, dan supervisor. Nah, di halaman ini ada 5 ringkasan, yaitu total barang, supplier aktif, customer, penjualan hari ini, dan stok kritis. Nah, di sini juga ada transaksi terakhir. Ini untuk menampilkan transaksi terakhir kita. Ada juga aktivitas terbaru. Nah, di aktivitas terbaru ini kita akan mengambil datanya dari data penjualan. Nah, setelah itu kita coba ke data penjualan. Ini ada histori penjualan. Di sini kita coba cari menambahkan barang. Misalnya ABC, Squash Leci. Lalu kita tambahkan yang lainnya Bicola. Lalu juara rokok sate aja. Nah, di tabel ini kita bisa menghapus item yang sudah kita tambahkan. Semisal kita menghapus juara rokok rasa teh. Nah, selanjutnya di sini ada subtotalnya. Ini subtotal adalah total dari keseluruhan ini dan terdapat diskon. Semisal kita coba diskon di 10.000 saja, terdapat total bayarnya sebanyak 32.000. Nah, di sini ada jumlah bayarnya. Jumlah bayar itu yang customer bayar. Semisal kita coba bayar dengan Rp50.000. Nah, untuk catatan ini opsional dia, tidak wajib. Lanjut kita ke proses transaksi. Nah, ini transaksi sudah berhasil. Jika sudah berhasil gini, nanti akan muncul di histori penjualan yang ini. Nah, sebenarnya ada ABC Squash Leci dan Bicola botol 3. Lanjut kita ke tabel customer. Di customer ini ada untuk kode customer, nama customer, telepon, email, alamat, dan poin. Poin itu semisal kita berbelanja, kita mendapatkan 3 poin dan poin itu bisa ditukarkan dengan voucher atau produk yang tertera di aplikasi ini. Nah, kita coba tambahkan nama customer yaitu nomor teleponnya.
Oke, kita coba simpan. Nah, sudah ada ya. Nah, di sini klik ini terdapat tombol update dan hapus. Jika kita ingin mengupdate, tinggal tulis di sini, lalu kita update. Nah, sudah terupdate. Nah, untuk itu jika kita ingin menghapus, tinggal dihapus saja. Yes, nah sudah hilang. Baik, saya kira segitu saja untuk presentasi saya. Mungkin selanjutnya akan itu oleh Erik Erlando Manalu. Baik, terima kasih. Modul barang merupakan pusat data master pada produk yang dapat diakses oleh admin, staf gudang, dan juga supervisor. Pada pom barang terdapat kode barang, jenis barang, barcode, harga, dan juga stok. Di pom barang kita akan dapat melakukan inputan otomatis. Contohnya saya buat, dia akan tersimpan secara otomatis seperti ini. Saya akan menginput barang dengan kode 005. Ini tertera langsung nama barangnya, kategorinya, harga jual, beserta stoknya. Setelah kita melakukan inputan, kita akan menekan tombol simpan. Data diteruskan dari view ke controller DAO, menyimpan data ke tabel barang. Jika data valid, tabel pada pom dibuat secara otomatis sehingga langsung terlihat di pom barangnya. Terus pom barang juga memiliki lab search secara real time. Ketika pengguna mengetik kata kunci, misalnya saya ngetik kata kunci, langsung tertera nama barangnya, kategorinya apa, harganya, stoknya, terus statusnya. Fitur di Boards membantu pencarian tetap ringan karena query tidak dijalankan berlebihan pada setiap perubahan yang terlalu cepat. Selanjutnya di pom kategori, saya juga menjelaskan bahwa pom kategori digunakan untuk mengelompokkan barang dan juga dapat diakses oleh admin, staf gudang, serta supervisor. Pom kategori lebih sederhana daripada pom barang karena data dapat ditampilkan di dalam tabel dan dilengkapi live search. Pada alur tambah kategori, contohnya saya buat kategori minuman, terus deskripsinya minuman ringan. Saya akan coba menyimpannya. Sini langsung tertera minuman ringan dan juga deskripsinya. Pada alur kategori, pengguna mengisi nama kategori dan deskripsi. Cara ini dapat menjaga penulisan kategori lebih konsisten. Di sini juga ada operasi edit. Kita bisa mengedit kategorinya sesuai yang diinginkan agar terhubung dan menemukan cepat langsung. Terus operasi edit digunakan apabila nama atau deskripsi kategori perlu diperbaiki. Lab search dapat digunakan untuk menemukan kategori dengan cepat. Seperti yang saya contohkan tadi, hubungan antara kategori dan barang bersifat satu ke banyak karena satu kategori dapat dipakai oleh banyak barang. Pengelompokan tersebut mempermudah pencarian produk, penyajian tabel, serta laporan barang yang tertera. Secara alur, kategori tidak disiapkan terlebih dahulu. Setelah kategori tersedia, pengguna dapat masukkan barang lengkap dengan supplier, harganya, stok awal, stok minuman, barang yang sudah tersimpan, kemudian dapat digunakan pada penjualan, pembelian, serta monitoring stok dan juga laporan. Sekian penjelasan modul barang dan kategori dari saya, dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Bagas. Terima kasih saya ucapkan. Baik, di sini saya Bagas Maulana dari kelas S6J dengan NPM 2023-4350-1840. Dan di sini saya akan mempresentasikan untuk pembagian supplier dan pembelian. Ya, ini di sini ada supplier tampilannya. Ya, kita di sini bisa menambah, menghapus, dan mengupdate. Dan di sini mungkin kita buat baru ya, karena ini sudah ada dengan nama saya. Kita batalkan dulu. Nah, ini sudah ada sub 13 sampai 15. Kita buat sub 17. Nama suppliernya mungkin coba nama saya sendiri. 12 M Maulana. Untuk nomor teleponnya karena di sini masih demo, kita buat seadanya aja. Untuk email
passwordnya ini sama aja kayak nomor telepon, jadi isi sembarang saja juga. Alamat, misal Kota Bekasi. Oke, kita simpan. Ini Sabtu juga sebenarnya. Ya, ini sudah ada tampilannya paling atas. Jadi kalau kita mau update, kita bisa mengupdate-nya. Misal kita ganti di sini Sabtu 18. Nah, ini sudah terupdate ya. Dan misalnya kita menghapus, mungkin kita hapus salah satu dari punya saya sendiri aja. Zayan deh. Kita punya Zayan. Hapus. Yap, sudah terhapus. Dan sekarang saya akan mendemokan untuk pembagian dari pembelian. Ini tampilan dari pembelian. Bisa dilihat ada Ahmad Supriyadi sebagai adminnya. Dan ini akan saya coba demokan. Misal kita cari barang Indomie goreng, stoknya di sini ada 64. Ya, kita coba harga belinya, ini harganya 2.800. Ya, untuk beli misal di 10 Indomie kita tambahkan. Di sini sudah ada. Nah, ini untuk pembagiannya di sini kalau untuk penambah, dan di sini untuk pembeliannya. Misalnya tadi kita Zayan ya. Harga diskonnya misal kita kasih dengan harga 28.000, kita kasih 10.000 misalnya. Dan ini kita bisa pakai metode pembayaran non tunai, kartu, atau transfer. Dan jumlah bayarnya misal kita kasih 50.000. Ini catatan faktur bisa kita isi atau tidak ya, mungkin, atau catatan pembelian Indomie. Kita proses pembelian. Ini Zayan tadi sudah dihapus ya, maaf. Nah, ini berhasil, pembelian berhasil. Oke, baik, ini begitu saja untuk presentasi saya untuk saat ini ya. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan dalam saat saya presentasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk presentasi berikutnya akan dilanjutkan oleh Feby Ayuni. Di form ini ada beberapa field, yaitu NIK, nama pegawai, jabatan, telepon, email, alamat, tanggal masuk, dan status. Status ini terdiri dari aktif, cuti, dan resign. Di sini saya akan mengisi data yang diperlukan seperti nama pegawai, jabatan, nomor telepon, email, alamat, tanggal masuk, status aktif. Jika terdapat perubahan data, saya akan memilih data pada tabel tersebut di salah satu tabel yang di pegawai. Saya merubah status aktifnya menjadi cuti dan klik update, dan dia akan muncul di tabel pegawai. Di sini saya menggunakan tool live search dengan mengetik nama Feby, dan dia akan, setelah diklik, dia akan muncul di form tersebut. Di sini saya membuka menu user. Modul ini digunakan untuk mengolah akun yang digunakan untuk login dan hanya dapat diakses oleh admin. Pada form user terdapat dari username, nama lengkap, email, role, dan password. Di sini saya akan mengisi username, nama lengkap,
email, dan password, dan memilih role yang terdiri dari kasir, staf gudang, supervisor, dan admin. Lalu simpan. Admin memiliki akses penuh, supervisor mengawasi operasional dan laporan, staf gudang mengelola barang dan stok, sedangkan kasir mengakses menu penjualan. Dengan modul pegawai, perusahaan dapat mengelola data tenaga kerja. Dengan modul user, admin dapat mengontrol siapa yang boleh masuk dan fitur apa yang dapat digunakan. Selanjutnya, kami akan menjelaskan modul stok yang sebelumnya berada pada bagian Erik. Dilanjutkan dengan laporan, kesimpulan, dan penutup. Terima kasih. Dan pada kesempatan kali ini saya Fahmi Firdaus dengan NPM 2023 4350 1333 akan menjelaskan bagian stok barang dan juga laporan. Baik pada bagian stok ini atau pada halaman manajemen stok kritis ini, ya jadi halaman ini hanya dapat diakses oleh admin, supervisor, dan juga staf gudang. Nah, pada halaman ini ada terdapat sebuah tabel yang berisikan kolom kode, nama barang, kategori, stok, kemudian stok minimum, satuannya, dan juga statusnya. Selain itu di sini juga ada filternya. Jadi kita bisa langsung lihat misalnya di sini stok yang aman apa aja, terus stok yang rendah ada apa aja, dan juga stok yang kritis ada apa aja, dan sebagainya. Oke, dan selain itu di sini juga ada halaman penyesuaian stoknya. Misalnya di sini, dan halaman penyesuaian ini itu digunakan hanya untuk barang-barang yang memiliki kondisi khusus saja, misalnya barang opname, rusak, retur, dan sebagainya. Kayak gitu. Ini kita coba contohkan, misalkan apa ya yang aman nih, rinso anti noda. Kita coba jadikan dia stoknya kritis atau rendah. Di sini kita ubah menjadi 3 misalnya stoknya, alasan penyesuaiannya misalnya BAP. Kemudian kita simpan penyesuaian. Ya, kita refresh dan kita cek lagi di filternya. Ya, di sini muncul rinso anti noda dan di riwayat penyesuaiannya juga muncul. Seperti itu. Itu untuk halaman manajemen stok kritis. Nah, kemudian selanjutnya ada halaman laporan. Nah, di halaman laporan ini dia hanya bisa diakses oleh admin dan juga supervisor. Dan di halaman laporan ini ada 4 subtab, yaitu laporan penjualan, pembelian, barang terlaris, dan juga stok rendah. Nah, di halaman penjualan ini terdapat sebuah rentang tanggal. Jadi kita nentuin laporan penjualan dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Jadi misalnya dari tanggal 1 bulan 7 2026 sampai tanggal 13. Di sini terdapat transaksi yang terjadi dari rentang tanggal tersebut. Ya, atau misalkan kita bisa juga mengubah rentang tanggalnya di sini. Misalnya dari tanggal 2 sampai dengan tanggal 7 dan kita refresh lagi dengan mengklik tampilkan dan di sini muncul tanggal transaksi penjualan yang terjadi di tanggal tersebut. Oke. Ubah lagi ke sebelumnya. Ya. Dan selain itu, di sini juga terdapat tombol cetak, yang mana ketika kita klik, dia akan langsung menampilkan laporan dari tab yang dipilih. Di sini karena tab yang dipilih penjualan, maka yang tampil laporan penjualan. Dan ketika kita klik ekspor PDF, maka dia akan langsung mengarahkan ke folder mana atau di bagian mana kita akan meng-save si laporannya tersebut. Nah, selain laporan penjualan, di sini juga ada laporan pembelian, kemudian laporan barang terlaris, kemudian laporan stok rendah juga. Kayak gitu. Di sini konsepnya juga sama, di pembelian bisa diatur penyesuaian tanggalnya, pembelian dari tanggal sekian sampai tanggal sekian, dan bisa disesuaikan lagi. Gitu. Di sini juga sama, ketika diklik tombol cetak atau tombol cetak dan diekspor PDF, dia akan diarahkan lagi ke
bagian mana si file laporannya itu akan di save kayak gitu. Dari sini kita contohin aja ya, misalnya di pembelian nih kita ekspor. Nah ini langsung ke defaultnya kemana nih, dokumen. Ketika kita klik save, dia akan langsung muncul notif, dan coba kita buka filenya. Ya langsung di sini tertera laporan pembelian yang kita cetak tadi dari form laporan pembelian kayak gitu. Oke, sama untuk yang lain juga, di bagian barang terlaris juga sama. Di sini kita ekspor, kayak sama aja ya, di dokumen juga kita save-nya. Dan di sini langsung juga tersave di dokumen untuk laporan barang terlarisnya kayak gitu. Di stok rendah juga sama, kita coba cetak. Dan dia akan langsung muncul form laporan stok rendahnya. Oke, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan di bagian stok dan juga laporan ini. Baik, mungkin cukup sekian untuk presentasi mengenai aplikasi Smart Retail Management System dari kelompok kami yang menggunakan Java NetBeans 8.2 dan juga database MySQL yang dikelola melalui PHP MyAdmin. Kami harapkan aplikasi ini dapat membantu proses transaksi menjadi lebih cepat dan juga efisien. Dan kami rasa aplikasi ini juga masih banyak kekurangannya, maka dari itu kritik dan saran silakan komen di kolom komentar. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.